Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Milena Sofia, dan di video aku ini aku mau mereviewkan satu buku tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kepada yang terhormat Ibu Risla Diba selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk itu kita lanjut aja dalam reviewnya ya teman-teman. Di sini aku udah menyiapkan bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, dan penulisnya itu ada Bapak Dr. Ujang Carda SSHMH. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada di Depok pada tahun 2018, berarti 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan tebal buku ini ada 337 halaman. 337 halaman. Kalau kita lihat dari halaman pertama sampai akhir ada 337 halaman. Dan dari 337 halaman ini, buku ini mempunyai 7 bab. 7 bab yang menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bab yang pertama ya. Bab pertama di sini itu menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita sendiri mendengar kata PKN itu nggak asing ya, karena dari SD, SMP, bahkan SMA kita selalu mendapatkan mata pelajaran ini. Nah, karena kalau kita lihat dari tujuan PKN sendiri itu agar kita sebagai warga negara memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Nah, itu merupakan tujuan utama pendidikan kewarganegaraan sendiri. Nah, begitulah teman-teman tujuan utama pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Nah, sekarang kita masuk aja ke latar belakang pendidikan kewarganegaraan. Dan dari latar belakang ini kita semua bisa merasakan secara langsung bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini yang terasa begitu sangat cepat, sehingga menyebabkan seluruh tatanan yang ada di dunia ini itu pun ikut berubah, sementara tatanan-tatanan yang baru itu belum terbentuk. Nah, dengan kondisi yang demikian, sendi-sendi kehidupan yang kita yakini kebenarannya itu menjadi usang dan terlupakan, dan nilai-nilai panutan hidup pun ikut kehilangan otoritasnya, sehingga manusia itu menjadi bingung. Nah, kebingungan inilah yang menyebabkan berbagai krisis, terutama ketika terjadi krisis moneter yang dampaknya itu terasa sekali dalam bidang politik maupun bidang moral dan sikap perilaku manusia. Nah, khususnya itu di negara berkembang ya, termasuk negara kita sendiri, negara Indonesia, yang banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Dan untuk merespon kondisi yang seperti itu, pemerintah perlu mengantisipasi agar tidak menuju ke keadaan yang lebih memprihatinkan. Dan untuk memilih solusi yang dilakukan pemerintah sendiri dalam menjaga nilai-nilai panutan hidup dalam berbangsa dan bernegara secara efektif, yaitu melalui bidang pendidikan. Nah, untuk mulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, merupakan suatu bukti bahwa pendidikan kewarganegaraan sendiri itu sangat penting dalam pembelajaran. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa berarti memerlukan adanya suatu ikatan tujuan. Nah, ikatan tujuan ini dapat berwujud sebagai atau suatu ideologi nasional, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila inilah yang menjadi suatu objek dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Dengan begitu, kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dari PKN itu seperti yang tadi saya jelaskan dalam tujuannya, supaya kita itu memiliki wawasan kesadaran berbangsa untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap dan perilaku menjadi sebagai pola tindak yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Itu merupakan merupakan latar belakang dari PKN sendiri, teman-teman. Nah, kita di tujuan PKN udah, latar belakang udah. Nah, kita masuk ke pengertian PKN sendiri ya teman-teman. Di sini ada menurut pendapat Zamroni sendiri yang mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu dimaknai sebagai pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk berpikir kritis dan bertindak demokrasi melalui aktivitas penanaman kesadaran kepada generasi baru
bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga ke masyarakat. Itu merupakan pengertian dari Zamroni, pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut Zamroni sendiri. Nah, di sini juga ada landasan yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia itu. Nah, di sini pada pasal 31 ayat pertama, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang ayat keduanya, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu ayat kedua. Dan ayat ketiganya, teman-teman, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, itu merupakan landasan utama atau landasan hukum yang mengatur tentang pendidikan di Indonesia. Nah, begitulah sedikit penjelasan dari bab yang pertama tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bab yang kedua ya. Bab 2 ini kalau menurut RPS aku itu tentang sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Jadi sebelumnya aku nggak ngambil dari buku ini, di bab 2 ini aku nggak ngambil buku ini karena di buku ini nggak ada materi tentang sejarahnya. Jadi aku ngambilnya dari jurnal atau ebook yang aku ambil dari internet, yang ambil dari internet. Dan di sini aku udah nemuin tentang sejarah singkat perkembangan civic dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi istilah civic sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu civicus, yang berarti citizen atau warga negara kota. Civic education atau di Indonesia dikenal dengan nama pendidikan kewarganegaraan itu berkembang pertama kali di Amerika dengan maksud untuk mengamerikakan bangsa Amerika. Di Indonesia pendidikan kewarganegaraan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan kewarganegaraan digunakan untuk menanamkan semangat kebangsaan dan patriotisme karena banyaknya pemberontakan yang terjadi di Indonesia kala itu. Itu merupakan suatu sejarah singkat tentang perkembangan pendidikan kewarganegaraan, teman-teman. Oke, kita langsung masuk lagi ke bab yang ketiga ya, teman-teman. Bab 3 ini menjelaskan tentang identitas nasional. Nah, aku balik lagi ngambilnya dari buku ini. Buku ini kalau kita lihat dari pengertiannya, ini ada menurut Charmim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri atau kepribadian nasional. Nah, sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional itu secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Itu merupakan pengertian dari identitas nasional dari dua pendapat, Charmim dan Kailan. Nah, teman-teman, itulah pengertian dari identitas nasional sendiri. Dan mungkin teman-teman juga sekarang bertanya apa aja sih bentuk identitas nasional. Nah, di buku ini tuh menjelaskan ada 10 bentuk identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa kita, bangsa Indonesia sendiri ya, negara Indonesia. Dan yang pertama itu ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan. Yang kedua ada sang merah putih sebagai bendera negara, yang mana merah berarti berani dan yang putih berarti suci. Dan yang ketiga itu ada Indonesia Raya sebagai lagu nasional, lagu kebangsaan nasional Indonesia. Dan yang keempat itu ada burung Garuda, yang mana burung ini merupakan burung khas Indonesia yang dijadikan suatu lambang negara, sebagai lambang negara. Dan yang kelima itu ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang keenam ini ada Pancasila sebagai dasar falsafat negara yang berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai ideologi negara. Dan yang ketujuh itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi atau hukum dasar negara. Dan yang ke-8 itu ada bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan yang ke-9 itu ada konsepsi wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yang ke-10 itu ada kebudayaan sebagai puncak-puncak dari kebudayaan daerah, dan itu merupakan 10 bentuk identitas nasional yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia. Oke
Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bab yang keempat ya. Bab 4 ini di buku ini itu menjelaskan langsung 3 opsi: negara, konstitusi, dan warga negara. Tapi nanti aku menjelaskannya dipisah-pisah karena biar sesuai dengan RPS aku. Jadi di bab 4 ini aku menjelaskan hanya negara aja, negara, terus bab 5 ini dilanjut konstitusi, dan bab 6 nya itu dilanjut dengan warga negara. Nah, kita masuk aja untuk bab 4, memahami negara. Untuk memahami negara sendiri kita perlu mengerti pengertian dari negara itu sendiri. Nah, di buku ini ada pengertian negara menurut C. Humphrey Whitlock yang mengatakan bahwa negara sebagai suatu lembaga atau institution atau suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Itu merupakan pendapat dari C. Humphrey Whitlock. Nah, di sini juga ada pendapat dari Van Wijk ya, yang negara sebagai suatu masyarakat politik yang diorganisasikan secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu dan hidup dalam batas-batas negara tersebut, bebas dari negara lain sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. Itu merupakan pengertian negara menurut Van Wijk. Dan untuk mendirikan suatu negara ada 4 syarat. Nah, syarat pertama itu penduduk yang tetap. Jadi suatu negara itu harus mempunyai penduduk yang tetap. Dan yang kedua itu ada wilayah tertentu. Yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat ada kemampuan mengadakan hubungan terhadap negara-negara lain. Jadi itu merupakan syarat-syarat untuk mendirikan suatu negara. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke bab yang kelima ya. Bab 5 ini menjelaskan tentang konstitusi, dan untuk memahami konstitusi sendiri kita perlu mengerti dulu tentang pengertiannya. Nah, di sini konstitusi dalam pengertian luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar. Itu pengertian luasnya. Nah, dalam arti sempitnya berarti piagam dasar atau undang-undang dasar. Nah, menurut istilah, konstitusi adalah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara atau suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintah suatu negara, dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan tersebut, dan menanamkan undang-undang dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan. Jadi itu merupakan pengertian dari konstitusi sendiri. Nah, begitulah teman-teman sedikit pengertian dari konstitusi. Nah, di sini juga ada peranan konstitusi bagi kehidupan negara, yaitu untuk memberikan landasan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara, membatasi tindakan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan memberikan jaminan atas hak asasi bagi warga negara. Itu merupakan peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Teman-teman, kita langsung lanjut ke bab ke-6 ya. Bab ke-6 ini menjelaskan tentang warga negara. Dan untuk memahami warga negara Indonesia, kita perlu mengerti dulu ya tentang pengertian warga negara dulu. Nah, di sini pengertian warga negara itu merupakan terjemahan dari kata citizen atau dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula. Sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Dengan demikian, warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Itu merupakan pengertian dari warga negara sendiri. Teman-teman, kita masuk lagi ke bab yang ke-7 ya. Tapi di bab 7 ini, di buku ini tuh tulisannya bab 5. Nah, bab 5 ini sama juga kayak bab sebelumnya, bab 4, langsung menjelaskan 3 opsi, yaitu negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Tapi nanti aku pisah-pisah lagi seperti bab sebelumnya. Jadi bab ke-7 itu tentang negara hukum, dilanjut bab ke-6 tentang hak asasi manusia, dan yang dilanjut lagi tentang demokrasi untuk bab ke-8. Oke, kita langsung masuk aja ke bab yang ke-7 ya, tentang negara hukum. Dan negara hukum ini, kita untuk memahami negara hukum sendiri juga perlu mengerti ya, memaknai dulu hukum itu apa. Jadi di sini menjelaskan tentang hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarki, tataran norma hukum yang berpuncak pada konstitusi.
Nah, hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum. Nah, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Itu merupakan makna dari negara hukum sendiri, teman-teman. Teman, kita lanjut ke bab ke-8 ya. Bab 8 ini menjelaskan tentang hak asasi manusia. Nah, untuk pengertiannya di buku ini itu ada dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu merupakan pengertian hak asasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke teman-teman, kita lanjut ke bab ke-9 ya. Bab 9 ini menjelaskan tentang demokrasi, dan untuk memahami demokrasi kita perlu mengerti dulu pengertian dari demokrasi sendiri ya. Jadi istilah demokrasi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani ya, itu demos berarti rakyat dan certein berarti pemerintah. Secara harfiah istilah demokrasi mengandung arti pemerintahan rakyat, berarti rakyat yang berkuasa, atau government of rule by the people, yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau government from the people, by the people, and for the people. Itu merupakan pengertian dari demokrasi sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bab yang ke-10. Bab 10 ini menjelaskan tentang globalisasi. Tapi di bab 10 ini aku ngambilnya bukan dari buku ini lagi, karena di buku ini nggak ada. Biar sesuai dengan RPS aku, jadi di bab 10 itu tentang globalisasi. Nah, aku ambilnya dari jurnal atau e-book di internet. Nah, di sini aku udah nemuin pengertian dari globalisasi sendiri, yaitu suatu hubungan sosial yang mendunia, yang kemudian terhubung satu sama yang lain, sehingga antara kejadian dari tempat yang berbeda itu bisa berdampak di tempat yang lain. Secara sederhana, era globalisasi dapat dipahami sebagai era di mana kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan alat transportasi yang mendorong kehidupan manusia menjadi tanpa batasan, baik itu batasan geografis ataupun batasan budaya. Itu merupakan pengertian dari globalisasi sendiri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bab yang 11. Bab 11 itu tentang, kalau di RPS aku tentang multikulturalisme. Tapi kembali lagi aku ngambilnya dari jurnal atau e-book karena di buku ini nggak ada. Jadi ini aku udah nemu tentang pengertian kulturalisme sendiri adalah landasan budaya yang terkait dengan pencapaian civility atau keadaban yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban dan keadaban yang demokratis. Pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu proses pembentukan karakter bangsa dan warga negara. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang berbasis multikulturalisme. Nah, di sini ada Tobroni dan kawan-kawan dalam bukunya Pendidikan Kewarganegaraan pada tahun 2007 menyatakan bahwa pendidikan multikultural itu dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama, pendidikan multikultural sebagai konsep atau idea, dan yang kedua pendidikan multikultural sebagai suatu gerakan, dan yang ketiga pendidikan multikultural sebagai sebuah proses. Jadi itu merupakan pengertian dari multikulturalisme sendiri di bab 11 ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman ke bab yang ke-12. 12 ini aku balik lagi ke buku ini. Buku ini bab 12 tapi tulisannya itu bab 6. Tapi biar sesuai dengan RPS aku, jadi bab 6 di buku ini dijadiin ke bab 12 karena tadi ada beberapa yang aku ambil dari jurnal. Nah, pengertian di bab 12 ini tentang wawasan Nusantara. Jadi untuk memahami wawasan Nusantara sendiri kita perlu mengerti pengertian dulu ya, pengertian dari wawasan Nusantara. Di sini di buku ini tuh menjelaskan wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah,
dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Sedangkan wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografis wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Itu merupakan pengertian dari wawasan Nusantara sendiri, teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bab 13 atau bab terakhir. Hore, bab terakhir. Bab terakhir ini menjelaskan tentang ketahanan nasional. Nah, untuk memahami ketahanan nasional sendiri, kita perlu mengerti pengertian dari ketahanan nasional ini dulu. Di buku ini menjelaskan ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Jadi itu merupakan penjelasan tentang pengertian ketahanan nasional. Oke teman-teman, mungkin udah aku jelaskan dari bab 1, udah aku sedikit singgung-singgung tentang bab 1, dari bab 1 sampai bab 13. Jadi mungkin udah selesai video aku. Nah, untuk biar valid ya, atau biar enak, jangan lupa untuk like dan bisa di subscribe dan bisa di komen juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.